Assalamualaikum Sobat Voice Channel. Pada kali ini atau kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara skir clap dengan benar ya teman-teman. Tentunya untuk teman-teman atau adik-adik STM yang akan melakukan skir clap bisa menggunakan cara yang saya tutorialkan ya teman-teman, seperti ini. Mohon maaf untuk video yang sebelumnya tentang cara bagaimana mengecek pada bagian klep ini ya teman-teman. Ini dipastikan klepnya harus diganti teman-teman. Nah, seperti terlihat sendiri ukurannya berbeda jauh pada bagian batang bawah atau yang dekat payung klepnya seperti ini. Nah, terjadi perubahan yang signifikan pada area batang klep yang berada di payung klep seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang baru itu seperti ini, diameternya sama semua. Nah, terukur sama semua ya teman-teman, yaitu 4,96. Nah, untuk ukurannya seperti itu. Untuk ukuran batang klepnya seperti ini ya teman-teman. Cara pengukurannya yaitu ukur pada setiap bagian batang klepnya. Ini adalah cara yang tepat dan tentunya ini akan sangat membantu adik-adik STM atau yang ingin belajar bagaimana cara meskir klep. Tentunya dalam tahap pembongkaran itu juga saya tutorialkan pada video-video sebelumnya. Dan tentunya jangan kalian lupa subscribe ya teman-teman untuk bagaimana kemajuan channel ini selanjutnya teman-teman. Untuk klep X-nya, karena saya tidak menyukai bagian klep lokal yang seperti ini. Nah, ini untuk bagian klep X-nya menempel seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri klep X-nya menempel seperti ini. Dan untuk pada yang lokal pun atau klep lokal pun tidak semuanya jelek. Ada saatnya pada merek-merek tertentu bagian klep X-nya tidak menempel. Nah, seperti ini. Ini tidak menempel ya teman-teman. Nah, yaitu saya menggunakan merek NP Pung Premium. Saya plesetkan saja namanya NP Pung Premium ya teman-teman. Ini salah satu merek lokal yang saya sukai pada klep ini. Nah, seperti ini klepnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri klepnya sendiri seperti ini. Nah, untuk bagian klep ininya menempel sesuai klep standarnya atau klep originalnya. Nah, seperti ini menempel ya teman-teman, bukan sulap, bukan sihir. Dan juga pada bagian klep X-nya ini tidak akan menempel. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu merek lokal yang saya sukai karena harganya pun terjangkau ya teman-teman. Tentunya untuk merek-merek lain saya tidak menyukainya karena ya seperti tadi saya bilang, pada bagian klep X-nya menempel seperti ini. Dan ini kualitasnya kurang bagus lah gitu. Nah, menempel pada kedua klep ini, antara klep in dan klep X-nya. Nah, untuk berikutnya saya akan mentutorialkan juga cara meringankan klep pada bagian atau pada motor Mio tentunya ya teman-teman. Seperti ini juga akan saya tutorialkan. Saya akan rubah. Nah, pada bagian yang saya tunjukkan ini tentunya akan menghambat potensi jalur efisiensi volumetrik ya teman-teman tentunya.
Nah, kembali lagi ke topik awal untuk cara skir klep ya teman-teman, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan skir klep sendiri ya teman-teman. Nah, untuk tahap awal pada bagian untuk tahap awal skir klep tersebut, kalian harus menggunakan klep yang bekas dulu ya teman-teman, pada kondisi dimana atau kondisi tertentu. Saya perbesar dulu teman-teman seperti ini. Nah, pada sitting klepnya seperti ini terdapat banyak totol-totol. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, sekelilingnya ini totol-totol, bintik-bintik. Dan bila mana langsung menggunakan klep baru seperti ini, nah bila mana menggunakan klep baru seperti ini, itu akan mengikis bagian payung klepnya itu sendiri ya teman-teman. Nah, bagian ininya, bagian klep saya ini dulu. Nah, bagian klep payung ininya atau yang bersentuhan dengan sitting klepnya itu akan sangat terkikis. Dan alangkah baiknya untuk proses tahap awal skir klep, gunakan saja klep yang bekas dahulu ya teman-teman, dan itu tidak akan mengakibatkan keausan atau terkikisnya pada klep baru yang akan di skir klep pada sitting klep ini ya teman-teman. Untuk lebih lanjut, saya akan mentuner atau mengikis bagian sisi pada bagian sitting klepnya yang ini, agar kerja dari klep itu sendiri lebih maksimal ya teman-teman. Lanjut aja ke proses, dan untuk diperhatikan kembali, jangan selalu menggunakan klep baru ya teman-teman untuk proses awal pada tahap skir klep atau penyikiran klep. Dan kalau tidak menggunakan cara yang saya lakukan, ini akan berimbas pada klep baru yang akan terkikis pada bagian sittingnya ya teman-teman, pada bagian permukaan payung klepnya seperti ini. Lanjut aja kita proses pengikisan pada bagian sisi sitting atau sitting klepnya ini ya teman-teman. Lanjut kita proses pengikisan pada samping area yang terdapat pada dengan bagian klep ya teman-teman. Seperti ini, tinggal kalian imajinasikan dan tinggal kalian praktekkan sendiri ya teman-teman. Siap melakukan langkah ini, pastikan Anda harus meraba pada bagian sitting klep ini teman-teman.
Nah, seperti ini hasilnya pada tahap awal sebelum proses skir klep atau merapatkan bagian antara permukaan klep dan seating klepnya sendiri ya teman-teman. Nah, tahap awalnya seperti ini. Ini akan mengakibatkan jalur masuk efisiensi volumetrik pada bagian jalur masuk bahan bakar yang masuk di dalam intake ini akan lebih optimal ya teman-teman tentunya, baik standar ataupun motor racing tentunya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini saya sudah lakukan. Lanjut kita ke proses si skir klep atau menyekir klep ya teman-teman. Dan untuk tahap awal penyekir klepan atau skir klep, untuk diperhatikan lagi seperti yang di awal tadi saya bilang, yaitu gunakan terlebih dahulu klep bekas pada motor ini ya teman-teman, dan itu akan sangat efektif untuk dilakukan ya teman-teman ya. Seperti ini, kalian lap terlebih dahulu bagian batang klepnya, lalu kalian kasih oli untuk melumasi pada bagian batang klepnya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini, cukupnya saja. Kalian gunakan terlebih dahulu klep bekas ya teman-teman pada proses skir klep yang terdapat totol pada bagian seating klepnya, agar tidak merusak atau tidak mengikis area yang bersentuhan dengan seating klep pada bagian klepnya itu sendiri. Nah, untuk amrilnya atau paste grindingnya untuk proses skir klep, kalian harus pergunakan terlebih dahulu paste grindingnya yang kasar ya teman-teman, untuk proses pada bagian seating klep yang agak totol. Nah, untuk tahap awal penyikiran klep dengan menggunakan klep klep bekasnya seperti ini kondisinya teman-teman, untuk menghilangkan bintik-bintik yang terdapat pada area seating klep yang bersentuhan dengan payung klepnya itu sendiri ya teman-teman. Dan kalau tidak dihilangkan bintik-bintik yang terdapat pada seating klep ini, itu akan berpotensi kebocoran kompresi pada saat langkah kompresi ya teman-teman, dan tentunya itu akan membuat performa motor Mio ini akan berkurang atau performanya berkurang ya teman-teman. Nah, selesai proses awal yang tadi saya bilang, lanjut kita proses finishing, yaitu menggunakan klep barunya ya teman-teman, dan itu sangat-sangat direkomendasikan untuk tahap awal pada proses skir klep ini. Lanjut aja kita proses
proses gear clamp pada bagian atau pada bagian clamp yang baru ya teman-teman. Dan tentunya clamp baru ini tidak akan terkikis cukup banyak, hanya sedikit saja, sekitar beberapa persen kalau menggunakan cara yang saya praktekkan tadi ya teman-teman, dengan menggunakan klep bekasnya dulu. Untuk diperhatikan, pakai klep bekas terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum mengetahui cara ini. Nah, lanjut kita melakukan tahap proses penyikiran klep dengan menggunakan klep baru tentunya teman-teman. Untuk diperhatikan kembali pada tahap penyikiran klep pada klep baru ini, gunakan saja klep amrielnya atau grease pastenya seperti ini, yang halus saja, jangan menggunakan yang kasar ya teman-teman, karena pada tahap proses awal itu pada tahap proses awal tadi sudah meratakan pada seating klep ya teman-teman. Nah, lanjut setelah selesai melakukan proses menggunakan pasta grinding atau amril, untuk hasil terbaik kalian gunakan autoso ya teman-teman, untuk hasil yang lebih maksimal. Seperti ini, tinggal kalian colekan saja seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini rata atau proses pada penyikiran klep ini tentunya sangat rata ya teman-teman pada seating klepnya, dan juga tidak terdapat bintik-bintik, yang mana pada awal video tadi terdapat banyak bintik-bintik ya teman-teman. Dan juga proses tadi yang saya lakukan tidak akan mengikis bagian payung klep ini ya teman-teman nih. Nah, payung klep ininya tuh, ini kan masih tebal bagian margin ininya nih. Nah, seperti ini, itu dia tidak akan terkikis dengan proses yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Itu akan membuat klep ini tetap utuh atau hanya terkikis sedikit beberapa persen ya, sekitar 3%-an lah menurut saya ya. Nah, seperti ini hasilnya, cukup rata ya teman-teman, atau bisa dikatakan ini rata, dan itu akan menimbulkan dampak pada pemasangan pada klep atau seating klep, dan klep ini tidak akan mengalami kebocoran tentunya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin memastikan klep itu bocor atau tidak, kalian gunakan saja bensin, yang tentunya banyak tutorial-tutorialnya tentang cara bagaimana mengecek kebocoran setelah melakukan penyikiran klep. Nah, untuk seating klep bagian klep egg-nya, seating klep egg-nya ini tidak terdapat bintik-bintik ya teman-teman. Nah, seperti ini, tidak terdapat bintik-bintik pada sekeliling seating klepnya, dan tentu ini sangat mudah dilakukan. Tinggal kalian langsung skir klep bagian klep egg-nya menggunakan klep baru. Dan tentunya tips dari saya
gunakan jangan gunakan amril paste atau paste grindingnya atau amrilnya yang kasar ya teman, jangan yang kasar. Cukup paste grinding menggunakan yang halus saja, itu akan menghemat bagian seating klep pada bagian payung klep ininya tidak terkikis ya teman-teman. Nah seperti ini sudah saya modifikasi ya teman-teman. Nah lanjut kita proses skir klep pada bagian klep X nya ya teman-teman. Selesai tahap awal pada penyegaran klep menggunakan amril yang halus, diteruskan menggunakan seperti yang klep in tadi, auto show ya teman-teman, untuk memaksimalkan proses penyekiran yang lebih optimal tentunya ya. Seperti ini, tinggal kalian masukkan lagi seperti yang saya lakukan. Nah seperti ini. Lanjut kita memakai bor saja teman-teman. Nah tahap demi tahap telah saya lakukan, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian klepnya harus rata seperti ini. Saya lap dulu teman-teman ya. Nah seperti ini bagian klep X nya, dan untuk bagian klep in nya hasilnya seperti ini. Pastikan harus merata pada bagian atau pada cara penyekiran klep pada motor Mio ini ya teman-teman. Untuk hasil yang didapatkan pada proses penyekiran klep untuk area seating klepnya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini akan berakibat kompresi padat kembali ya teman-teman tentunya. Nah untuk selanjutnya saya akan tutorialkan bagaimana cara memasang komponen-komponen head cylinder dan juga sebagainya pada crankcase Mio itu sendiri ya teman-teman. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and komennya tentunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau pengerjaan yang saya lakukan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon ditambahkan ya teman-teman di kolom komentar. Sekian untuk tips kali ini dalam tata cara untuk menyekir klep. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sekian, terima kasih, salam racing dari Wash Channel. Assalamualaikum.